Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Awal kalam permulaan kata, marilah kita ucapkan puji berserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Beliau telah menciptakan langit melengkung tanpa tiang, bumi terhampar luas, langit dihiasi bintang-bintang, bumi dihiasi tumbuh-tumbuhan. Salawat beriringkan salam, tak lupanya kita kirimkan buat pucuk junjungan umat, imam di waktu sholat, panglima di waktu perang, buah hati Siti Aminah, pujaan hati Siti Khadijah, yakninya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Endang Wahyuningsi beserta teman-teman seperjuangan saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia pada saat ini sedang mengalami fase kegentingan, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kian hari kian menurun karena banyak pemimpin kita yang banyak terjerat kasus. Sehingga bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sementara pemimpin kita mengalami dekadensi? Terlebih kabar berita pada media-media massa di Indonesia tentang pencurian, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan, eksploitasi hutan, pergaulan bebas, hingga gerakan terorisme sudah menjadi menu harian. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana keadaan bangsa dan agama 10 dan 20 tahun yang akan datang? Oleh karena itu, merosotnya akhlak dan moral di Indonesia adalah judul pidato yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Napoleon Hill dalam bukunya Megatrends 2000 menjelaskan, abad ke-21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah ke media cetak dan media elektronika. Hal itu patut kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillah. Namun sayang, di samping kemajuan yang terjadi pada abad ke-21, ternyata abad ke-21 telah melahirkan dekadensi moral, bobroknya moral dan akhlak yang kian merajalela. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Moral dan akhlak adalah salah satu variabel penting dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal moral dan akhlak, kita harus berpedoman kepada top leader kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Rasulullah merupakan figur yang luhur dan contoh yang tinggi dan harus diikuti dengan sepenuh hati, sehingga Abu A'la Al-Maududi
dalam bukunya The Prophet of Islam menyebutkan, "He is the only one example." Rasul merupakan contoh yang luhur dan di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Karena begitu, sangat pentingnya akhlak Rasulullah serta kebesaran sifat beliau sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Dan pada akhirnya mampu merubah masyarakat yang biadab menjadi beradab, berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Ta'ala. Sehingga Michael Hart menyebutnya dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Lantas, bagaimana akhlak bangsa kita yang telah mengalami dekadensi, terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya, alhamdulillah, masih banyak pemimpin yang patut diteladani, masih banyak pejabat yang bisa mengayomi, dan masih banyak aparat yang peduli, walaupun jumlahnya semakin sedikit. Karena masih banyak pemimpin yang kurang amanat, masih banyak politisi yang korupsi, dan masih banyak pejabat yang belum bertaubat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di tengah kegentingan negara kita saat ini, di tengah maraknya dekadensi moral di antara kita saat ini menjadi tugas kita bersama agar dapat keluar dari lubang buaya dan masuk ke pintu surga. Hal itu tak lain dan tak bukan dengan mengimplementasikan sifat Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan cara ini kita mampu hidup bahagia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Dan Allah pun akan menganugerahkan keberkahan kepada kita, semua penduduk bangsa ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Profesor Dr. Habibie, Presiden Republik Indonesia mengungkapkan, ada 5 hal yang harus diwaspadai bagi generasi muslim saat ini, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah sosial, dan yang paling dikhawatirkan, lemah iman dan akhlak. Oleh karena itu, saya mengajak generasi muda untuk meninggalkan budaya malas dan putus asa. Peganglah dunia untuk menggapai ridhonya, sisingkanlah bajumu untuk menggapai cita-cita, dan selamatkan negeri, jiwa, bangsa, dan agama. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menjaga moral dan akhlak yang baik merupakan tiang untuk mempertahankan kekokohan jiwa kita. Kembangkan moral, semangat, dan tekadkan untuk terus melangkah menggenggam impian. Gapailah kesuksesan untuk orang-orang di sekeliling kita yang begitu menaruh harapan besar terhadap diri kita masing-masing. Wujudkanlah apa yang kita inginkan dengan apa yang kita miliki. Salah satunya dengan memiliki akhlak dan moral, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan, tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.